sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati narasumber pada kegiatan kali ini, Bapak Dr. Moh Salimi. Beliau adalah dosen PGSD di Universitas 11 Maret Surakarta, kampus Kebumen. Kemudian ada Ketua LPPM Universitas Perjuangan Tasikmalaya, Ibu Dr. Putri Dian Wulansari MP. Ada Pak Dekan FKIP juga, Bapak Dr. Geri Syahril Sidik. Selamat siang, Pak Dekan. Ada Ibu Wadek FKIP juga ya, Ibu Dr. Riza Fatimah Zahra MPD. Selamat siang, Bu Riza. Ya, siang Bu Dan Riga. Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, selamat datang pada kegiatan workshop penulisan artikel ilmiah untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan juga pemahaman para dosen untuk melakukan penulisan artikel agar nantinya bisa terbit di jurnal internasional bereputasi. Tanpa menunggu lebih lama, mari kita langsung saja sambut narasumber kita pada kegiatan kali ini kepada Bapak Dr. Moh Salimi, disilakan. Oke, baik. Terima kasih Bu Riga ya. Selamat siang eh, kepada Bu Ketua LPM ya, yang saya hormati. Kemudian Pak Dekan yang saya hormati. Eh, Sebetulnya saya berharap luring ya, tetapi dengan kesibukan luar biasa dari berbagai pihak, jadi kita bisa melaksanakan secara daring ya. Kalau saya lihat daftar eh, pesertanya ini, eh, beberapa saya sudah kenal dan beberapa sudah ada publikasinya ya yang eh, sudah bereputasi. Jadi eh, saya nanti fokus lebih kepada sharing ya Bapak Ibu semua terkait dengan beberapa pengalaman yang sudah saya eh, lakukan terkait dengan penerbitan Bapak Ibu. Nah, sesi pertama, temuan pertama ini kita lebih fokus bagaimana mengenal dua hal, yaitu yang pertama adalah kita mengenal tempat atau wadah nanti kita tempat untuk publikasinya, dan kita mengenal bagaimana sistematika atau anatomi dan sebuah artikel yang secara umum dianggap layak untuk disubmit ya, bukan bukan layak untuk diterima, tapi layak untuk disubmit. Jadi eh, pengalaman saya ketika ada yang mau submit, terutama mahasiswa atau rekan dosen itu, saya selalu menggunakan alat eh, review atau peer review sebelum disubmit. Dan sekitar 60-70% itu rata-rata diterima ya. Nah, nanti yang 30%-nya sampai 40%-nya kok tidak diterima, eh, itu biasanya lebih kepada selera dari editor, bukan bukan berdasarkan eh, apa quality. Tapi kalau quality-nya sudah lolos dari call-nya instrumen yang biasa saya gunakan, itu eh, biasanya 60-70% itu minor condition dan bisa diterima begitu. Baik, saya izin share screen Bapak Ibu semua. Sebagaimana yang sudah disampaikan Bu Riga, saya dari UNS. Betulnya orang Jawa tapi tidak bisa bahasa Jawa ya, karena lebih banyak bergaul dengan orang-orang Sunda ya begitu. Oke, slide sudah terlihat ya Bapak Ibu semua ya. Sudah terlihat? Sudah Pak. Sudah ya. Oke, baik. Ini bahan diskusi ya, jadi lebih ke diskusi. Mudah-mudahan diskusi ini akan menjadi wawasan bersama. Dan nanti di tengah sesi kita akan latihan, gitu, Bapak Ibu langsung
Jadi Bapak Ibu terima kasih nanti yang sudah bergabung menggunakan laptop. Jadi lebih mudah kita untuk melakukan latihan ya begitu. Latihan menggunakan alat review yang biasa saya gunakan untuk men-screening apakah artikel ini cocoknya hanya nasional atau bisa naik panggung ke internasional bereputasi. Selanjutnya Bapak Ibu, hari ini kita akan fokus ke 5 hal Bapak Ibu. Yang pertama kita dulu jurnal nasional supaya kita tidak miskomunikasi atau mispersepsi terkait dengan jurnal internasional bereputasi. Karena pemahaman kita dimulai dari itu dulu. Kemudian kita mengenal jurnal internasional dan jurnal internasional bereputasi. Itu sebuah jurnal internasional kemudian jurnal tersebut berpindah dari internasional biasa menuju ke bereputasi itu tanda-tanda apa begitu. Nanti kita bisa bahas begitu ya. Kemudian di dalam jurnal internasional itu saya akan juga menyampaikan terkait dengan isu terkait dengan predatory ya, predatory dan fabrikasi jurnal nanti saya coba akan sampaikan. Nah, nanti di selanjutnya setelah kita mengenal wadah ya, jurnal nasional dan jurnal internasional, kita akan mengenal apa bendanya atau barangnya yang akan kita submit dari sisi anatomi artikel. Jadi artikel yang baik, yang sehat begitu harus memenuhi anatomi apa saja begitu. Nah, saya coba akan menyampaikan itu. Nah, di bagian poin 4 kita akan latihan di sini Bapak Ibu. Latihan melakukan self review. Nah, sebelum melakukan self review itu di tempat masing-masing, saya akan menunjukkan satu artikel yang masuk ke yang saya kelola. Kemudian kita akan sama-sama cek sekilas apakah memenuhi anatomi yang sudah saya jelaskan begitu. Dan terakhir mensubmit artikel benda apa saja yang harus kita siapkan untuk mensubmit artikel karena tiap jurnal itu beda-beda dilakukan. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah ini publikasi nasional ya, sekedar pengingat kita atau pemberitahuan atau penambahan informasi kalau yang baru mengetahui atau yang sudah mengetahui ini semakin menguatkan Bapak Ibu. Yang pertama, publikasi nasional itu harus setidaknya memenuhi 3 ketentuan ya. Ada ketentuan umum, ada ketentuan indeksasi, dan ada ketentuan akreditasi. Begitu. Nah, untuk ketentuan umum itu Bapak Ibu ketika ada jurnal yang masuk ke iklan Bapak Ibu, itu harus ditentukan ISSN-nya ada apa enggak. Nanti Bapak Ibu cek di portal ISSN. Kemudian DOI-nya ada atau tidak. Kemudian penerbitnya di webnya ada tidak sebetulnya si penerbitnya. Nah, yang kemudian masuk ke quality, editor dan reviewernya ada enggak? Nah, minimal 2 lembaga. Jadi kalau hanya dari 1 lembaga, misalkan dari UNS semua, editornya atau reviewernya, itu tanda sebetulnya kadar nasionalnya itu sudah berkurang. Mungkin dia hanya sebagai jurnal lokal saja. Kemudian sebaran penulisnya secara nasional. Secara nasional itu kata beberapa reviewer dari Dikti itu 3 provinsi dalam 1 kali terbitan. Jadi mungkin di sini yang pengurus jurnal perlu diperhatikan ketika jurnal ini mau bertahan sebagai jurnal nasional, berarti penulisnya setidaknya ada dari 3 provinsi begitu. Kemudian bahasa Indonesia atau bahasa Inggris karena sekarang banyak jurnal nasional Sinta 3 itu sudah mintanya bahasa Inggris. Hanya sedikit yang meminta bahasa Indonesia. Nah, selain ketentuan umum, jurnal nasional juga sekarang sudah dituntut untuk indeksasi. Indeksasi yang pertama minimal adalah Google Scholar. Ya, nanti 2 itu Garuda. Nanti Bapak Ibu kalau mau submit ke jurnal jurnal nasional, Google Scholar-nya ada enggak, Garudanya ada enggak. Nah, kalau minimal ini sudah dilalui, saya kira itu sudah
aman ya begitu. Jadi Bapak Ibu sudah aman. Nah, nanti indeksasi menengah, indeksasi reputasi sih eh, dua ya, apa maksudnya poin utama, poin lebih ya, bukan poin dari utama. Nah, baru adalah akreditasi kalau sudah memenuhi standar minimal Google Scholar dan Garuda itu baru tuh bisa Sinta 6, 4, 3, 2, 1. Nah, yang satu itu setara dengan Scopus ya. Jadi jurnal nasional yang terindeks Scopus itu sudah dianggap setara Sinta 1 begitu. Nah, beberapa jurnal internasional ada yang submit ke Arjuna ya untuk indeksasi Sinta begitu karena indeksasi Sinta akreditasi bebas sebetulnya tidak melekat kepada negara Indonesia saja karena eh, pernah ada 2 atau 3 jurnal yang terakreditasi Sinta 3 walaupun bukan miliknya Indonesia ya, bukan nasional. Saya kira itu untuk pengenalan di publikasi nasional. Bapak Ibu yang punya pembimbing, punya mahasiswa bimbingan ketika Pak, Bu, saya mau submit ke jurnal, ya pastikan dulu ISS ada DOI-nya, ada penerbitnya. Itu terus editor dan reviewer harus dari 2 lembaga serta sebaran penulisnya dia diusahakan secara nasional begitu. Nah, kemudian berikutnya ada Google Scholar-nya enggak, masuk Garuda atau tidak begitu. Nah, Google Scholar Garuda itu tidak berlaku bagi jurnal yang baru karena jurnal yang baru itu indeksasi Garudanya menunggu dulu indeksasi Google Scholar baru bisa mengajukan indeksasi Garuda. Ini wawasan untuk mengingatkan kita kembali ketika kita mengarahkan kita sendiri maupun mahasiswa ya gitu. Berikutnya ini contoh jurnal ya termasuk jurnal Unper ya. Nanti file yang saya tunjukkan saya akan bagikan juga. Siapa tahu ini bisa membantu mahasiswa semua. Nah, tipe jurnal itu ada yang yang diterbitkan oleh universitas ya. Kalau di Indonesia kebanyakan universitas dan ada juga yang diterbitkan oleh lembaga penerbitan atau perusahaan penerbitan. Misalkan PubMedia, kemudian apa punyanya IJRE itu, Edulearn itu dia juga punya. Kemudian ada mitra publikasi, ada kalau di eh, ya UPI dan kawan-kawan itu Pak Gofar, Pak Adi Gofar itu ada RPI begitu. Mereka juga menerbitkan jurnal dan buku ya, bukan universitas begitu. Nah, kemudian eh, kita melaju ke publikasi internasional ya begitu. Nomor ketentuan umum dengan indeksasi itu sama saja kalau publikasi internasional. Yang membedakan itu di sebaran penulisnya secara internasional bahasanya PBB. Pak, apakah bahasa Indonesia itu sudah masuk ke PBB? Sudah, tapi sayangnya di belahan dunia selain Indonesia itu tidak familiar menggunakan bahasa Indonesia. Jadi tetap aja kita harusnya pakai bahasa Inggris ya yang sudah liar begitu. Dan sebaran penulisnya itu harus secara internasional, reviewernya itu secara internasional. Bahkan tidak hanya lintas negara, kalau mau didapatkan poin bagus ya harus lintas benua ya. Misalkan benua Australia, benua Asia dan benua Afrika itu dianggap jurnal internasional yang sudah established ya. Terkait indeksasi itu sama ya. Ada Google Scholar dan indeksasi masing-masing negara gitu. Jadi masing-masing itu beda. Misalkan kalau negara-negara Amerika Latin itu ada yang namanya Latindex, jadi indeksasi Latin ya, negara-negara Latin itu biasa. Kalau di Turki juga ada. Kalau di Malaysia ada namanya MAIS ya. Jadi Malaysian Citation Index ya. Itu MAISAT itu beda-beda begitu. Jadi tergantung negaranya masing. Nah, termasuk terindeks menengah, kemudian reputasi WOS itu sama saja. Dengan jurnal nasional yang berbahasa Inggris itu sebetulnya bisa diindeksasikan ke
eh, apa di beberapa negara kayak CKNI ya, China National Knowledge Index ya kalau nggak salah itu. CKNI itu bisa dari negara luar China juga bisa mengindekskan ke CKNI, itu boleh saja. Yang penting memenuhi kriteria yang mereka syaratkan begitu. Nah, kalau di internasional itu tidak akreditasi Bapak Ibu. Ya, jadi itu bedanya. Jadi kalau di Indonesia itu enak banget itu, Indonesia cinta dua itu bertahan 5 tahun. Mau mau awalnya menerbitkan 20, kemudian jadi menerbitkan 40, menerbitkan 60, 80, itu tetap terindeks tetap terakreditasi Sinta 2 begitu. Dan tidak ada tindakan apapun, yang penting pola publikasinya benar dan tidak ada pelaporan yang tidak baik ya begitu. Nah, ada beberapa jurnal Sinta 3, Sinta 4 yang diturunkan menjadi Sinta 5 dan Sinta 6 karena tersangkut namanya publication ethic ya begitu. Nah, yang misalnya Pak Gary, Bu Riga sama Bu Riza juga paham lah di salah satu universitas di Riau ya itu banyak jurnal yang di take down menjadi eh, Sinta 5 dan Sinta 6 karena setelah di Sinta 3 kan Sinta 3 kemudian dia nambah volume jadi 6 volume sampai 6 nomor sampai dengan 12 nomor kemudian ditambahkan begitu. Nah, itu karena ada laporan diturunkan. Selama tidak ada laporan ya tidak diturunkan. Seperti itu. Jadi ini bedanya di publikasi internasional itu tidak ada akreditasi. Tidak ada akreditasi. Gitu. Baik, mohon maaf ada iklan sebentar. Oke, ini terkait dengan publikasi internasional. Kemudian lanjut ke sini, Bapak Ibu semua. Ini contohnya ya. Nah, ini yang saya sebut IAS Score ya. IAS Score itu Institute of apa begitu. Ini miliknya UAD, tetapi sekarang sudah berdiri sendiri IJRE. Ini yang UPI yang IJOS ya. Kemudian yang ini eh, CI Paraden ya. Ini saya reviewer di sini, saya juga reviewer di sini. Ketiga-tiganya saya juga reviewer di sini. Ini dari malah ini SCA di independen ini eh, kan independen ini yayasan dan jurnalnya sudah terindeks PUS. Kemudian ini jurnal internasional, ini jurnal internasional ya begitu. Ini contohnya nanti untuk dilihat lanjut bisa cek bahan yang saya share ya begitu. Ini contoh juga, ini jurnal Rusia ya. Jadi kalau Rusia itu eh, lebih lebih banyak walaupun bahasanya agak rumit ya begitu dan bisa di eh, bahkan ada jurnal PSE ini eh, pakainya WordPress tapi tetap aja terindeks, kalau terindeks ya terindeks, bisa dicek. Ini yang intelektual Aditama kalau nggak salah, ini nama perusahaannya milik Indonesia ya begitu, kemudian mereka fokus ya penerbitan begitu. Oke, ya ini kalau ini penerbit besar ya begitu. Penerbit besar ada Link, ada Springer, ada Elsevier, ada Emerald ya. Yang saya sudah coba Link Springer ini in reverse, tinggal terbit. Mudah-mudahan sih diterima, tinggal terbit. Kalau Elsevier sudah Tyler and Frances sudah dapat 2 ya kemarin baru baru terbit ya. Free ya, kalau close access itu free. Kemudian Emerald sedang mencoba, masih sering ditolak ya di Emerald. Oke. Nah, ini indeksasi perlu saya ungkapkan juga di indeksasi ya.
Jadi yang paling rendah itu Google Scholar. Jadi artikel kita harus terindeks Google Scholar. Kalau tidak terindeks, maka di input saja manual itu tidak apa-apa untuk menyelamatkan artikel kita dan supaya bisa terkoneksi dengan Cinta dan Sister ya begitu. Itu bisa masuk. Kemudian yang menengah itu ada indeks Copernicus dan Dimension ya, selain Base, DOAJ dan seterusnya. Kemudian yang tidak familiar mungkin ya di telinga kita adalah di Clarivate Analytics ya. Clarivate Analytics itu dia yang membeli Web of Science ya. Di Web of Science itu dibeli oleh Clarivate Analytics dan tidak semua apa negara itu mengkiblat ke Web of Science. Jadi kebanyakan negara itu mengkiblat ke Scopus. Nah, nanti saya coba contohkan mencari beberapa jurnal dari Clarivate, kemudian kita cari di Scopus. Ada yang dia terindeks di Scopus tidak terindeks di Clarivate, ada juga sebaliknya ya, begitu. Nah, yang menarik adalah ini ya, isu predatory ya, isu sinyalnya tadi ya? Betul, Pak. Enggak. Sudah bagus Oh, lagi. terus lagi ya sebentar. Saya ganti setting WiFi ini. Bentar. Oke, baik. Nah, ada yang predatory itu, ada yang predatory penerbit, ada yang predatory jurnal, ada yang kedua-duanya ya, predatory penerbit dan predatory jurnal. Sepanjang saya mencari, memang belum nemu ya yang dua-duanya predatory ya begitu. Saya seringnya menemukan ini penerbitnya predatory, yang jurnalnya tidak begitu dan seterusnya. Nah, ngeceknya di sini Bapak Ibu di Belis sama di predatory jurnal. Tapi biasanya saya menggunakannya di Belis ya. Nah, kita coba contohkan Bapak Ibu semua. Eh, Kita contohkan nih. Contoh IJET ya. IJET itu eh, IJET ini. Ini. IJET itu International Journal of Information and Education Technology ya. Ini citasinya bagus 3,2. Kemudian dia SJR-nya berapa nih? Nah, ini SJR-nya Nah, ini SJR-nya dia bagus ini 0,3. Kalau untuk guru besar itu memenuhi ya. Nah, 0,3. Yang education itu Q3, yang computer and science application itu Q3 juga begitu. Nah, ketika kita cek di Belis, di Belis. Nah, ini di Belis. Nah, ini copy. Nah, jurnal tersebut ini ngeceknya ini publisher ya. Ini publisher, ini standalone jurnal ya. Jadi jurnal yang di bawah standar. Nah, dia masuk ke sini. Dia jurnalnya bagus, Q3, SJR-nya 0,3 untuk keperluan guru besar itu masuk begitu. Tetapi pas dilihat di Belis, dia tercatat sebagai predatory jurnal. Walaupun last update-nya tahun 2017. Tapi karena belum dicabut ya berarti status mereka masih. Nah, ini kan sama ya Bapak Ibu ya. Itu sama. Nah, kita cek di web Scopus, dia tuh penerbitnya siapa ya? Penerbitnya. Kita cek di Scopus.
Saya pakai remote-nya UNS supaya bisa ngecek. Kita ya, kita cari untuk nyari penerbit di sini. Nah ini International Journal ini masuk. Nah dia SJR-nya, dia SJR-nya 3, ini bagus. Kemudian jumlah terbitannya kecenderungannya stabil ya, 194, 244, 191, 143. Nah, dia publishernya ini juga namanya. Jadi dia tidak mempunyai publisher induk ya. Kita cek di publisher. Apakah eh, publisher ini termasuk? Oke. Sebetulnya publishernya enggak ya, karena dia tidak masuk kepada publisher tertentu. Jadi dia hanya satunya begitu. Ini contoh mengecek apakah jurnal tersebut dinilai oleh Scopus itu bagus, SDR-nya bagus, citasinya bagus, Bapak Ibu. Nah ini dari 776 dokumen dia sudah tersitasi 2.500 citation. Jadi sebetulnya sudah bagus dia. Tapi dia masuk ke daftar B-list. Jadi kalau untuk kepentingan kelulusan, kemudian untuk kepentingan hibah, itu hibah biasanya tidak ditanyakan ya, apakah predatory atau tidak begitu. Tapi nanti untuk naikkan kepangkatan itu jabatan fungsional itu akan dicoret ya oleh yang menilai begitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian ada yang dia publishernya masuk, tetapi jurnalnya tetap ada ya. Salah contoh itu Horizon ya, Horizon Pub ya, Horizon Pub. Oh, ini deh. Nah ini HR Pub ya, Horizon Pub ya, Horizon Research Publishing ya. Nah ini contoh yang mana jurnal, Browse Journal. Nah ini contohnya yang masih terindeks itu ada apa ya? Ekologi ya, ekologi. Nah ini environmental and ekologi ya. Kemarin saya dapat iklan ini soalnya. Ini copy, kita masukin ke Scopus, muncul nggak ya? Nah, ini muncul. Nah, dia muncul ya. Ini kita cek. Dia bidangnya environmental, jadi tentang lingkungan. Terbitannya kecenderungan stabil, 3 sampai dan seterusnya. Dia Horizon Pub. Coba kita cek di B-list di jurnal. Apakah dia muncul? Nah, di jurnal tuh dia nggak muncul. Ya, kita anggap aman aja. Oh, ini aman di jurnalnya. Tapi ketika kita cek, ini kan penerbitnya ini ya, Horizon Research Publishing. Nah, ini kita cek di sini, di publishernya. Nah, dia masuk ke predatory publisher. Nah, di posisinya eh, harus diwaspadai juga gitu. Padahal jurnalnya banyak dan banyak yang terindeks Scopus begitu. Jadi bisa dicek juga melalui B-list ya. Kemudian contoh lain di jurnal yang ini apa ya, Journal of Journal Journal of Curriculum, ini Curriculum and Teaching.
Nah ini dia dia Journal of Curriculum and Teaching ini secara jurnal dia tidak masuk ke predatory. Nah ini kan tidak masuk ke predatory. Tetapi ketika kita cek eh, ini penerbitnya, kalau nyari penerbit memang harus dari Scopusnya. Nah ini education, SJR-nya bagus 0,19. Baik untuk profesor bisa karena profesor kan minimal 0,15. Nah ini schedule price ya. Kalau tidak salah dia masih masuk ke predatory. Nah masuk ya schedule price. Jika kita cek memang menuju ke jurnal tersebut ya schedule price itu sama. Ketika kita cek juga Journal of Curriculum and Teaching, padahal jurnalnya mereka tuh banyak ya gitu untuk terbitannya itu dia banyak. Itu salah satu contoh ketika Bapak Ibu dapat tawaran, dapat informasi dari temannya, kemudian saya butuh publikasi, harus dicek ya dua-duanya Bapak Ibu. Ini harus aman, di publisher juga harus aman. Eh, Dua-duanya harus aman. Baru kalau kita sudah tahu jurnalnya sudah aman dan seterusnya itu bisa dilakukan begitu. Nah, si Ijiet ini dia juga punya banyak temannya ya. Kalau tidak salah Ijiet ya. Sebentar. Ini ya Yix Press ya. Nah, kemudian jurnal. Nah, ini banyak yang terindeks Scopus ya nih. Ini jurnal information. Ini kalau yang menggeluti komputer, ini yang menggeluti image and graphic, ini yang menggeluti environment science and development. Jadi bisa masuk begitu. Begitu juga yang jurnal yang schedule press. Ini banyak ini jurnalnya, termasuk ada yang apa bahasa Inggris juga. Tentang jurnal tentang kurikulum dan schedule press jurnal. Nah ini ya jurnal. Ini, nah ini kan contohnya ini ya. World Journal of English Language ya kalau nggak salah. IJEL ya. Ini malah Q1 ya dia ya. Q1. Tapi eh, ter ter apa? Kita bisa tergoda di Q1, tapi setelah masuk ke Belis itu bisa jadi wah ini jadi kita mengurungkan diri karena publishernya eh, termasuk kepada predatory. Jadi lebih baik dihindari ya yang masuk ke publisher predatory dan jurnal predatory. Jadi Bapak Ibu bisa nyari memanfaatkan ini, bisa juga setelah dicari ketemu terindeks, jangan langsung senang dulu, cek penerbitnya, cek jurnalnya melalui web ini. Jadi disaring dulu melalui ini. Nah, ketika kita sudah dapat informasi, dapat info dari manapun ya sumbernya, kita bisa menelusur di menu yang ada ya. Contoh, kita dapat informasi Journal of Curriculum and Teaching. Setelah dicek belis, saya tidak berminat dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu bisa klik yang bagian menu ini ya. Menu site score and rank dan trend, klik. Nah, nanti Bapak Ibu sebagai penulis pemula atau kita melihat bahwa artikel kita biasa saja, kita bisa lihat dari ranking ini, kemudian Bapak Ibu bisa memilih ya dari yang paling bawah. Kalau saya sih nyarinya yang paling bawah pasti. Set yang paling bawah. Contoh saja ini misal bahasa Inggris tentang TESOL ya begitu. Studi etnografi ada atau
Contohnya yang ini, Aspen Journal of Teacher Education. Nah, ini dibuka, sudah muncul. Sebelum melaju ke berikutnya, kita cek dulu apakah jurnal ini predatory atau tidak. Nah, oke. Kita masuk. Ini tidak predatory, aman. Kemudian ini publishernya apa? Kita cek dulu. Publishernya ini Association of Southeast Asian Teacher Education Network. Kita cek di publishernya. Oke. Nah, ini aman, tidak tercantum, berarti kita bisa melaju ke berikutnya. Kalau Bapak Ibu berlangganan atau biasanya ke WiFi kampus yang punya langganan itu, ketika diklik begini nanti akan muncul ini ya. Bisa diklik, kalau tidak berlangganan itu tidak bisa muncul. Nah, oke. Kemudian kita bisa cek view at publisher. Karena ada juga jurnal yang dia benar terindeks dan lain sebagainya, tapi jurnalnya atau webnya itu ada yang mengkloning, sehingga kita terjebak di web jurnal yang palsu gitu. Nah, kalau ini kita cek view at publisher dan muncul seperti ini, nah berarti jurnal ini benar karena terkoneksi langsung dengan Scopusnya. Nah, nanti bisa dicek sedemikian rupa. Pak, gimana kalau kampusnya tidak berlangganan? Nah, kalau kampusnya tidak berlangganan, kita hanya bisa berpedoman dari sini. Ya, ini diklik, kemudian bisa ngambil dari sini. Mudah-mudahan ini yang benarnya. Kita cek tadi sini memang yang benar ya. Nah, ini NU Research ya, itu. Nah, bisa juga dilihat dari sini, dari SJR-nya atau Skimago-nya. Skimago biasanya disertakan homepage. Nah, ini benar. Homepage. Nah, nanti kita diarahkan ke homepage yang benar. Nah, ini ya, Bapak Ibu. Jadi dicek dulu ininya, kemudian masuk ke SJR, kemudian masuk ke homepage ya. Ini Q 4 0,1. Tidak bisa untuk guru besar ya. Ini tidak masuk. Saya kira itu tiga web yang perlu Bapak Ibu familiarkan ya. Yang pertama web Scopus itu sendiri, kemudian web Skimago dan web Belis ya, web Belis. Nah, kemudian berikutnya, nah ini ada satu web alternatif ya yang bisa Bapak Ibu gunakan. Ini produk dari tim risetnya UNS ya. Kebetulan tim riset dari FKIP UNS. Nah, jadi kalau di FKIP UNS itu keilmuannya itu beragam ya. Di prodi-prodi pendidikan itu ada juga dosen yang dari non pendidikan. Misalkan prodi pendidikan fisika itu ada yang dari fisika murninya. Begitu juga prodi-prodi yang lain begitu. Nah, di sini satu web bisa untuk cari jurnal reputasi, bisa cari jurnal yang cocok, bisa juga disediakan web menu predatory jurnal dan seterusnya. Kita coba cek nih bareng-bareng sama-sama. Nah, ini nama webnya atau kemunculan webnya seperti ini. Nah, oke, nah ini sebentar, kok nggak mau turun ya. Jurnal Finder ya. Oke. Nah, ini jurnal Finder ini bisa juga untuk bahasa Indonesia, untuk bahasa Inggris juga bisa. Nah, ini jurnal predatory, penerbit predatory, coba ini merujuknya kemana? Dia punya web sendiri dan diperlukan login ya, begitu, supaya untuk masuk. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa,
Kalau kita sudah punya artikel, punya draft, bisa nyari jurnal tujuan di sini, ya, dicari. Itu. Misal contoh keilmuan yang saya geluti, misalkan ekoliterasi, kemudian kita apa abstraknya belum buat, baru pengen saya mau nulis tentang ekoliterasi, kita cari jurnalnya, itu di sini. Nanti akan muncul jurnal-jurnal yang menjadi apa rekomendasi dari web ini ya. Ini ecological entomologi, ada ecological genetik dan seterusnya. Itu ada banyak jurnal ya yang bisa kita lakukan begitu. Cuma ini harus login ya. Ini harus login, harus registrasi. Ini registrasinya free ya Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu bisa menggunakan ini untuk memudahkan kita mencari jurnal yang pas ya. Itu saya kira sesi terkait pengenalan jurnal sebelum saya masuk ke anatomi artikel. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan supaya tidak tertutup oleh pemahaman setelah ini ya. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak dan Ibu, barangkali ada Ada yang mau pertanyaan ditanyakan. ya tentang jurnal dulu ya, belum masuk ke artikelnya ya. Karena saya kalau artikelnya bagus kemudian terjebak di jurnal yang belum bereputasi kan sayang begitu. Begitu juga sama kita artikelnya kurang memuaskan tapi kita punya keinginan di submit ke jurnal yang reputasinya cukup baik, itu ya akhirnya 1-2 minggu kemudian ditolak kan menjadi pengurang semangat kita begitu. Oke. Ya, izin Sepertinya bertanya, tidak Pak. ada ya. Oh ya, boleh, silakan. Oke, ini saya sebagai orang awam ya dalam penulisan di Ya. jurnal internasional. Nah, ini terkait tadi predatory ya, Pak ya. Mengapa salah satu jurnal atau publisher itu dikategorikan sebagai jurnal predator? Penyebabnya itu mungkin apa seperti itu. Dan ketika misalnya kita memasukkan artikel di jurnal yang tadi predatory itu, konsekuensinya seperti apa? Itu mungkin, Pak. Oke. Terima kasih. Baik. Eh ya. Oke. Ya. Yang merilis bahwa jurnal itu predatory dan tidak itu eh, salah satunya adalah Bellis. Bellis itu yang mengembangkan seorang pustakawan yang ada di Amerika dan Inggris ya begitu. Kemudian mereka ahli perpustakaan dan sistem informasi sehingga melihat bahwa pergerakan jurnal ini mencurigakan. Nah, salah satunya di sini sebetulnya sudah dijelaskan ya oleh ini ya. Nah ini Riberian Publication gitu-gitu. Jadi dia itu ada alatnya untuk mendeteksi ya. Nah, yang dipahami secara umum oleh kita itu yang pertama adalah me, me, apa, tidak tidak memperhatikan publication ethic. Nah, yang namanya jurnal kan harusnya ketika masuk ke, ke artikel masuk ke jurnal itu kan harusnya direview. Nah, sebelum direview itu ada pre-review dulu. Jadi sebelum masukin ke reviewer oleh editor itu di pre-review. Apa yang harus di pre-review itu? Ketentuan-ketentuan yang ada di jurnal, misalkan gaya selingkung, kemudian kelengkapan komponen bagian dan lain sebagainya. Nah, yang mengakibatkan jurnal tersebut tidak masuk kepada predatory, salah satunya adalah tidak mengikuti kaidah dari publication ethics. Tidak ada pre-review, tidak ada review, tiba-tiba langsung diterima begitu. Itu salah satu ciri. Ciri berikutnya adalah
fabrikasi. Fabrikasi itu dia mempublikasikan secara besar-besaran tanpa melalui review, editing, proofreading, langsung dipublish saja begitu. Maka isunya beberapa proceeding itu dikatakan fabrikasi karena tidak mengikuti kaidah dari publication etik ya begitu. Itu jadi ada ciri yang kedua adalah fabrikasi ya, fabrikasi. Kemudian ciri berikutnya adalah secara secara sistem dia ikuti pola review dan lain sebagainya, tetapi ini apa palsu ya. Palsu itu dalam artian yang mereview dia, yang mengedit dia, editornya dia, yang mempublish dia. Jadi satu orang sendiri begitu melaksanakannya. Nah, ciri-cirinya adalah di sisi pengelolaan kalau di OJS itu pakai login as ya. Jadi editor login as reviewer mereview sendiri dan lain sebagainya. Itu ciri yang ketiga ya. Kemudian ciri berikutnya, ciri terakhir sebetulnya masih sumir ya. Jadi orangnya sedikit, perusahaannya kecil, tapi mengelola jurnal begitu banyak, termasuk Sky Edu Press sama Horizon Pub gitu ya. Dia dia orangnya sedikit, orangnya itu saja, tetapi dia mengelola banyak jurnal dan itu multidisipliner dan itu tidak mungkin begitu dilakukan. Maka itu terindikasi potensial predatory. Nah, sayangnya di Indonesia itu ketika dia dibilang potensial predatory, itu langsung di judgment bahwa memang itu predatory. Padahal yang bikin webnya itu bilangnya adalah berpotensi predatory begitu. Tapi dirujuk oleh Kementerian Pendidikan, Kementerian Dikti, dan beberapa kampus bahwa kalau mau dibiayai insentif, kalau mau untuk menaikkan pangkat, harus bebas dari web bellis ya, publisher dan stand offline. Itu yang saya ketahui dari 4 ciri kenapa si predator, si jurnal itu jadi predatory dan publisher itu jadi predatory. Bu Riga. Nah, apakah di Indonesia terancam predatory? Sebetulnya banyak ya. Banyak jurnal nasional yang ngelola itu satu orang. Yang mereview dia, yang edit dia, yang memutuskan dia, bayarnya juga ke rekening dia. Jadi ya itu termasuk predatory. Tapi kan di Indonesia kan baru belajar ya bagaimana mengelola sebuah jurnal. Yang bagus itu adalah sekarang sudah ada aturan orang-orang kampus Unper nggak boleh publish di Unper sendiri untuk kepentingan naik pangkat begitu ya Bu Rika. Nggak boleh sekarang gitu. Maka dimulai dari situ kita menghindari jurnal-jurnal predatory termasuk tadi ada nepotisme ya bahwa eh, ini didahulukan walaupun artikelnya biasa karena kenal gitu. Wah, itu juga sebetulnya tanda-tanda predatory begitu. Kita harus publish di luar UNS begitu. Ya, itu. Izin bertanya, Bu Rika, ke Bapak. Oke, iya, silakan. silakan. Bu Rika cukup nih tadi nggih? Iya, cukup. Iya, Terima iya, kasih, oke. Pak. Silakan. Silakan. Pak, perkenalkan saya Rica, Pak. Ya, Mohon maaf off cam dulu, siap, siap. lagi kurang enak badan. Bapak, yang ingin saya tanyakan terkait tadi kan ada 4 penciri ya Bapak, nggih? Yang Ya. dikatakan publisher predatory. Hmm. Nah, pada saat saya, kebetulan saya alumni S3 di Unpad. Sebelum-sebelumnya Unpad itu membolehkan untuk kita terbit di MDPI. Ya, Kalau saya lihat dari penciri yang Bapak sebutkan tadi 1 sampai 4, ya, 1 sampai 2 itu aman gitu. aman ya. Oke, terus padahal setiap mau kita submit pun selalu promotor mengirimkan apa Pak yang surat di awal tuh namanya istilahnya Agreement. kepada Cover letter. cover letternya. Ya. Ya. Kemudian
kalau dilihat reviewnya juga ya itu tadi 1 dan 2 aman. Tapi Aman. kenapa makin ke sini kok disebutnya predator gitu, Pak? Ya, Apa ya, itu bukan kepentingan persaingan ya. antar publisher gitu? Oke, ya. Nah, seperti itu. Sedangkan posisi yang pernah dulu saya belajar terbit itu baru Q4 di MDP itu. Babak belurnya luar biasa meskipun di Q4 gitu, Pak. Biayanya juga lumayan gitu. Nah, Ya, ya. kira-kira ada penciri lagi nggak, Pak, selain 3 dan 4 itu yang menguatkan gitu? Kalau yang 1 sama 2 kan tadi saya sampaikan nggak termasuk di MDP itu karena saya mengalami sendiri. Kemudian 3 sama 4 saya kurang yakin gitu. Iya, iya, iya. Ada lagi nggak, Pak, kira-kira? Itu aja, Oke, terima kasih ya. baik, baik. Ya, eh, saya kira Bu terkait dengan MDPI itu ini ya apa namanya tanda kutip dua kubu ya. Ada yang pro dengan MDPI, ada yang kontra begitu. Kontranya karena begitu banyak eh, jurnal yang dia kelola dalam satu penerbit begitu. Walaupun sekarang sudah membenahi diri dengan banyaknya editor, penerimaan editor dan seterusnya. Apakah ada lagi selain 4 itu, kalau dilihat dari catatannya seorang pustakawan itu banyak sih yang menjadi catatan begitu. Lalu pertanyaan berikutnya terkait dengan eh, pas kita jadi milih yang mana ya kalau 3 dan 4 kurang yakin begitu ya. Nggih, Pak. Ya. Ya, 3 dan 4 kurang yakin. Nah, kalau kurang yakin sekalian penerbit besar saja. Langsung ke Elsevier, Springer, dan Taylor and Francis, dan Emerald. Ya. Kalau saya sarankan sih itu. Kalau nggak yakin terkait dengan 3 dan 4 langsung ke situ saja. Karena Elsevier itu dia sudah bertahun-tahun dan oh, reviewernya banyak, penulisnya banyak, editornya banyak juga, dan berbagai bidang ilmu. Kemudian posisinya Elsevier itu kan yang punya Scopus. Apakah yang punya Scopus itu pasti tidak apa namanya, tidak continue? Kalau pengelolaannya nggak benar, ternyata walaupun dia penerbitnya Elsevier juga discontinue. Maka saya mengambil keputusan bahwa si Scopus itu independen, eh, tidak ter apa, tidak terpengaruhi dia dari Elsevier atau bukan. Kalau tidak memenuhi ya discontinue saja begitu. Itu pilihan yang paling utama ya ngambil. Nah, pilihan yang menengahnya adalah Bapak Ibu cari jurnal yang menerbitkannya adalah universitas yang penerbitnya adalah Indonesia. Karena sepanjang pengalaman ini tidak ada jurnal di Indonesia itu yang discontinue dari Scopus. Sepanjang yang saya amati sampai saat ini itu tidak pernah ada yang discontinue dan semua prosesnya itu benar yang ada di Indonesia itu begitu. Nah, opsi ketiga adalah pilihlah publisher yang ada di universitas yang ada di luar negeri. Tetapi perlu digarisbawahi beberapa negara yang suka menjual jurnalnya kepada pihak yang lain adalah itu ya IPB ya. IPB itu India, Pakistan, Bangladesh ditambah Turki. Jadi hindari kalau Bapak Ibu mau untuk kenaikan kepangkatan dan lain sebagainya, hindari India, Pakistan, Bangladesh, dan Turki. Turki pun sebetulnya 50-50 ya, ada yang bagus banget, ada yang jurnalnya suka dijual ke orang ya, gitu. Sehingga itu mengakibatkan akhirnya masuk predatory dan akhirnya discontinue juga. Mudah-mudahan bisa menjawab. Barangkali ada yang kelewat mungkin monggo.
Cukup Bapak, terima Cukup ya. kasih. Oke. Baik. Ada lagi atau kita berlanjut ke anatomi artikel ya, Bu Rika ya. Nanti Iya, Bapak Ibu yang dilanjut saja. ada pertanyaan terkait dengan jurnal bisa di chat tidak apa-apa. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Oke. Oke, Bapak Ibu, ini berikutnya adalah anatomi artikel, Bapak Ibu. Nah, ini saya kira ini seperti apa ya? Seperti menggarami lautan sebetulnya ya, Bapak Ibu. Jadi saya sharing saja, mengingatkan kembali, apalagi teman-teman sudah banyak yang selesai doktor, ini sudah jadi makanan sehari-hari pada saat kuliah. Gitu. Anatomi artikel secara umum itu artikel standar nasional atau internasional itu minimal memenuhi IMRAD sebetulnya. Tapi saya tambahkan A ditambah C begitu. Kenapa? Karena ternyata banyak editor, mungkin hampir semua editor ya, mengecek artikel itu dari abstraknya dulu. Kalau abstrak dan judulnya jelek itu biasanya langsung di reject begitu. Maka bikinlah abstrak yang baik. Kemudian introduction dari abstrak cek introduction, introductionnya kuat apa enggak. Kalau enggak kuat, delete lagi sama. Masuk di metode dan seterusnya sampai dengan conclusion begitu. Sebetulnya ada tambah lagi adalah reference ya, yang juga harus diperhatikan. Nah, kita kupas satu-satu anatominya. Yang pertama adalah abstrak. Nah, ini Bapak Ibu, kita harus cek kembali apakah artikel kita anatomi abstraknya ada minimal 5 bagian. Ya, 5 bagian itu yang pertama adalah satu kalimat problematik yang mewakili latar belakang. Ini penting ya untuk menggugah editor bahwa riset ini penting. Misalkan contohnya di eh, Indonesia itu tingkat minat baca anak-anak atau orang Indonesia itu tinggi, tapi daya bacanya rendah begitu. Itu kan sebuah yang menggelitik, minatnya tinggi, terutama WA itu selalu banyak yang baca ya. Tetapi daya tahannya ketika baca buku bacaan itu dia nggak mau, hanya satu halaman sudah selesai. Berarti kan daya tahannya, bukan minatnya. Kalau minatnya sih bagus gitu, tapi daya tahannya rendah begitu. Kemudian satu kalimat tujuan penelitian atau kajian. Ini penting ada. Jadi tujuan riset ini. Nah, gimana kalau tujuan kita 2? Ya dibuat satu kalimat aja. Bisa dan, bisa. Kalau 3 berarti di koma. Gitu. Cukup satu kalimat saja. Kemudian 1-2 kalimat metode penelitian. Ini metode penelitian kalau memang kita terpaksa menyebutkan sumbernya, itu boleh disebutkan sumbernya. Misalkan riset studi kasus mengikuti polanya Creswell misalkan, ya silahkan. Itu kalau tidak bisa dihilangkan. Kalaupun bisa dihilangkan, tidak perlu mengutip sumber ya kalau di abstrak itu. Kemudian ada 2-3 kalimat hasil. Banyak abstrak yang kalimat latar belakangnya banyak, 2-3, tapi hasilnya 1. Itu tidak proporsional, maka editor ya dengan mudahnya untuk mendelete kita. Gitu. Apalagi jurnal-jurnal besar itu masuknya sangat ketat, maka sedikit kesalahan itu langsung langsung diberi hukuman begitu, udah langsung di reject, langsung di delete. Satu kalimat simpulan serta 3-5 kata kunci atau frasa ya, tidak harus kata sih, bisa juga frasa begitu. Misalkan model PBL atau PBL-nya saja. Nah, problem based learning itu kan 3 kata tapi satu frasa yang tidak bisa dipisahkan begitu. Itu bisa dilakukan. Itu anatomi abstrak ya. Berikutnya ada anatomi introduction. Itu setidaknya ada 5-6 paragraf Bapak Ibu. Ini saya kira Bapak Ibu sudah banyak mengetahui ya. 1-2 paragraf itu harus tren ya, topik urgensi yang dibahas. Jadi trennya itu apa sekarang? Misalkan
tren sekarang adalah deep learning misalkan, ya kita boleh bahas deep learning. Nah, tetapi deep learning banyak tidak dipahami oleh guru misalkan, maka perlu dicek eh, kapasitas dan kompetensi guru terkait dengan deep learning, misal begitu. Kemudian membahas harapan dan keadaan ideal. Jadi kita benturkan ya, bisa 1 atau 2 paragraf beserta rujukan dan literatur. Ya, ini harapan dan kenyataan ini dibenturkan begitu. Harapannya idealnya guru-guru langsung memahami deep learning, tetapi setelah berjalan 9 bulan kok banyak guru yang belum memahami. Sehingga perlu dilakukan riset sebetulnya penyebabnya apa. Itu bisa dilakukan. Kemudian paragraf solusi. Solusi itu bisa memecahkan masalah, bisa berupa riset tindakan, bisa juga riset pengembangan, bisa juga riset eksplorasi, bisa juga riset pembuktian. Nah, nanti di dalamnya ada definisi, tujuan, manfaat, bukti keberhasilan yang sudah ada. Kalau kita mau melakukan eksperimen terhadap satu sekolah menggunakan game based learning, itu bukti-bukti game based learning berhasil di sekolah-sekolah publik atau sekolah-sekolah negeri itu apa, ada tidak dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan. Dan terakhir adalah satu paragraf statement mengarah ke judul ya, bukan judul ya Bapak Ibu, tapi statement yang mengarah ke judul, bukan judul. Dan diakhiri dengan tujuan penelitian dan rumusan masalah. Ini mungkin bisa dicatat dan penekanan kepada Bapak Ibu semua, kepada saya juga. Kalau versinya luar negeri dan jurnal internasional itu tulis dulu tujuan penelitian baru rumusan masalah. Nah, sedangkan di skripsi-skripsi kita kan rumusan masalah dulu baru tujuan ya, begitu. Nah, sehingga banyak tuh artikel-artikel kita yang luaran dari skripsi ditolak oleh jurnal-jurnal internasional bereputasi. Karena kita nulisnya rumusan masalah dulu baru tujuan. Harusnya cantumkan dulu tujuannya satu, kemudian disebar menjadi beberapa rumusan masalah atau satu rumusan masalah boleh. Ini perlu meramu ulang, sajikan dulu tujuannya, kemudian rumusan masalah. Nah, boleh nggak formula yang biasa kita lakukan, kita gunakan, digunakan boleh. Jadi setelah tujuan penelitian, boleh research question atau pertanyaan penelitian. Jadi jangan rumusan masalah yang sudah dibuat di awal, kemudian kita taruh setelah tujuan di artikel itu, jangan, nanti nggak masuk ya begitu. Maka kalau mau setelah tujuan penelitian itu research question ya, gitu. Karena di luar negeri itu susun dulu tujuannya, baru ditanyakan beberapa pertanyaan atau dirumuskan sebuah permasalahan. Itu catatan di bagian paragraf terakhir ya, yang biasanya ditolak juga oleh banyak jurnal itu di bagian yang ini. Itu. Berikutnya adalah anatomi metode. Nah, ini juga banyak yang ditolak nih Bapak Ibu. Karena metode penelitiannya tidak kuat. Padahal minimal ya Bapak Ibu, kalau jurnal internasional itu ada 4 paragraf. Ya. 4 paragraf ini secara umum. Tapi beberapa jurnal minta yang lain. Ya silahkan saja dituruti sesuai dengan kemauan jurnal tersebut. Pak Salimi, mohon maaf, sinyalnya sedang kurang baik ya. Manawi peryogi di infus Ibu Riga ya, Salimi. Tadi sampai mana ya? Halo? Tadi sampai mana? Anatomi pendahuluan. Sampai metode, Pak. Metode. Oke, sampai Baru mau metode. metode nih. Baru mau metode ya. Padahal tadi saya ngomong mau menyelesaikan metode. Berarti lama saya meninggalkan. Oke, baik. Sebentar. Oke. Ya.
Oke, baik. Ini ya anatomi metode ya. Oke, Bapak Ibu. Anatomi metode itu di paragraf pertama itu harus setidaknya ada pendekatan, ada metode, ada prosedur penelitian, dan bagusnya itu ada bagan atau gambar, jelaskan rujukannya, biar jelas ya begitu. Misalkan pendekatannya kuantitatif, metodenya itu menggunakan kuasi eksperimen, nanti prosedurnya atau tipenya pakai apa. Misalkan pre-post design begitu, atau pre-eksperimen post test only design begitu. Itu harus dijelaskan, kemudian gambarnya disajikan, rujukannya juga dituliskan. Itu satu paragraf. Kemudian paragraf berikutnya membahas tentang subjek atau objek. Subjeknya siapa, asalnya dari mana, waktu risetnya kapan, tempat penelitiannya di mana. Dan jelaskan juga bagaimana pemilihan subjek atau objek. Ya, misalkan kita memilih populasinya kecamatan A, memilih sampelnya itu pakai apa? Pakai SPSS, pakai purposive sampling, atau pakai apa? Itu silahkan disebutkan satu paragraf tersendiri. Paragraf berikutnya adalah menjelaskan tentang teknik dan alat pengumpul data, termasuk validitas dan reliabilitasnya. Itu dijelaskan, Bapak Ibu, bahwa tekniknya menggunakan tes. Tes ini telah melalui uji validitas ahli, seorang ahli instrumen, ahli pendidikan, dan ahli apa. Walaupun nama ahlinya tidak perlu disebutkan. Itu. Kemudian setelah validitas ahli, diuji validitas empirik dan memenuhi tingkat validitas segini. Begitu. Nah, bagaimana Pak kalau instrumennya itu bisa atau kita ngambil dari riset yang dulu yang instrumennya sudah valid? Ya disebutkan bahwa instrumen ini mengadopsi instrumen miliknya ini dan sudah divalidasi. Kutip sumbernya begitu. Jadi bisa dilakukan, dan ini satu paragraf. Nah, paragraf terakhir yang banyak yang sering lupa adalah satu paragraf yang menjelaskan teknik analisis data. Ya, misalkan teknik analisis data kualitatif itu tidak cukup di beberapa jurnal internasional. Itu minta dia teknik analisis data kualitatif itu pakai teknik apa? Misalkan tekniknya Miles and Haberman, namanya apa? Namanya teknik interaktif, ya begitu. Nanti miliknya Creswell itu beda lagi, namanya apa? Itu ada. Jadi disebutkan. Sumbernya juga disebutkan yang jelas, dan langkah analisisnya juga disebutkan, karena ini satu paragraf. Ya, itu terkait dengan anatomi metode ya. Berikutnya adalah anatomi result and discussion. Jadi ada dua tipe Bapak Ibu. Tipe yang parsial, ada yang tipe yang terintegrasi ya, begitu. Kalau saya biasanya membuat itu tipe yang parsial dulu. Tipe yang parsial itu kita ungkapkan hasilnya, data, baru pembahasan. Kalau pembahasan itu mengisinya atau membuatnya berdasarkan rumusan masalah atau tujuan. Itu misalkan tujuannya mengeksplorasi profil pelaksanaan riset based learning, ya sudah. Jadi dibahas profil pelaksanaan. Bagaimana dampak riset based learning terhadap decision making, berarti dibahas. Tapi datanya disajikan dulu, deskripsi data. Ini layaknya sajian bab 4-nya skripsi mahasiswa ya, begitu polanya. Tapi nanti lebih simpel, lebih dipadatkan lagi. Nah, ada yang tipenya terintegrasi, riset and discussion itu. Jadi langsung pembahasan, disajikan dulu datanya, ya, disajikan datanya, kemudian langsung dibandingkan dengan teori, konsep, dan penelitian terdahulu. Nah, tipe terintegrasi dan tipe parsial ini tergantung permintaan jurnal. Ada jurnal yang minta dipecah, ada jurnal yang minta digabung. Nah, saya biasanya membuat itu yang dipisah dulu, karena yang dipisah itu lebih mudah untuk menggabung. Ya, kalau sudah digabung, itu kadang kita data teori. Kalau mau
memisahkan menjadi data semua, kemudian teori perbandingan data dengan teori itu agak sulit. Jadi saran saya Bapak Ibu, kalau mau bikin draft artikel, bikinlah yang parsial dulu. Jangan langsung terintegrasi. Itu anatomi riset and discussion. Berikutnya ada anatomi conclusion Bapak Ibu. Nah, anatomi conclusion itu di beberapa jurnal tidak mau summarize atau rangkuman dari pembahasan. Tapi banyak jurnal juga masih memaklumi dan masih menerima summarize ya. Jadi bagi kita yang arahnya ke jurnal-jurnal internasional bereputasi yang baru-baru begitu masih bisa summarize. Nanti kalau yang tingkatannya lebih tinggi lagi, biasanya mereka tidak mau summarize gitu. Ini satu paragraf ya, simpulan, tidak di poin-poin Bapak Ibu. Jadi jarang yang membuat poin-poin di dalam simpulannya. Usahakan ini bisa menjawab tujuan dan rumusan masalah. Jadi kalau rumusan masalahnya ada 2, dalam satu paragraf ini membahas 2 hal begitu. Kalau ada 1 hal ya 1 hal begitu. Nah, walaupun di sini tulisannya simpulan, itu banyak jurnal internasional minta implikasi dan minta saran. Biasanya jadi si simpulan itu isinya 3 paragraf. 1 paragraf simpulan itu sendiri, 1 paragraf implikasi, dan 1 paragraf saran. Ada juga yang cuma minta 2 paragraf, ya implikasi dan sarannya digabung. Tetapi jarang sekali yang hanya meminta 1 paragraf simpulan. Jadi Bapak Ibu silahkan dibuat nanti pada saat bikin draftnya adalah 1 paragraf implikasi dan 1 paragraf saran atau rekomendasi. Jadi kalau draft kita, miliknya kita, naskah asli itu 3 bagian yang ada di conclusion. Tapi tidak perlu diberi subjudul. Cukup conclusion, paragraf pertama conclusion itu sendiri, paragraf 2 implikasi, paragraf 3 adalah saran begitu ya. Oke, ini catatan ya Bapak Ibu. Catatan sebetulnya penting ya, tapi bisa diikuti untuk sarana penunjang keberhasilan si artikel kita. Kalau Bapak Ibu bikin artikel conference, cukup 5-10 halaman conference ya. Tapi kalau mau artikel jurnal minimal 10 ya Bapak Ibu. Pastinya berapa Pak Salimi ya? Normal saja biasa 1,15 hurufnya 12 itu pasti akan ketemu 10-20 halaman itu. Yang bagus itu segitu. Kalau rujukan conference itu cukup 20-40 sumber. Nah, kalau Bapak Ibu mau artikel jurnal internasional bereputasi itu minimal 40. Ini yang agak berat bagi yang baru memulai begitu. Jadi silakan sajikan 40 sampai dengan 100 sumber itu dikutip. Nah, bagaimana mensiasatinya Bapak Ibu? Jadi mensiasatinya adalah kalau Bapak Ibu 1 kalimat sudah mengutip 1 sumber, carilah kalimat yang mirip dari sumber lain, tinggal ditempelin aja di belakangnya. Misalkan motivasi adalah salah satu faktor penting keberhasilan belajar menurut Budi 2026. Nanti titik koma menurut Ani 2026. Menurut Samsul 2023. Yang tadinya cuma 1, Bapak Ibu dapat 3 sumber. Maka yang tadinya punya hanya 20 sumber, ketika itu dikalikan 3 menjadi 60 sumber. Jadi bisa dilakukan. Yang penting 1 sumber utamanya itu memang sudah sumber yang valid, babonnya lah begitu. Sisanya adalah menambahi. Kemudian mensiasatinya lagi, kalau Bapak Ibu punya babonnya yang bahasa Indonesia, itu biasanya tidak dilirik oleh internasional begitu. Kecuali penulisnya memang terkenal di luar negeri. Maka misal ketika kita metode penelitian mengambilnya punya Kunandar kalau riset tindakan, kalau biasanya yang terkenal ada Sugiono atau Sukmadinata begitu, nggak apa-apa itu disebutkan Sugiono, Sukmadinata tahun sekian, kemudian di belakangnya ditambahin yang penulis luar begitu. Misalkan Creswell atau McTaggart atau yang lainnya itu bisa dilakukan tambahkan begitu.
Ini juga penting tidak penting, tetapi harus dilakukan. Setiap paragraf terdiri dari minimal satu kalimat utama dan 2 sampai dengan kalimat pendukung atau kalimat penjelas. Nah, ini biasanya sering kita lupakan. Satu paragraf isinya kalimat utama semua, ya sudah sama sama editornya langsung dicoret. Jadi mohon diperhatikan bahwa itu harus diperbaiki begitu. Kemudian gunakan Mendeley atau alat lain supaya kalau jurnal satu mintanya apa, jurnal satu mintanya IEEE, jurnal satu mintanya apa namanya MLI dan seterusnya, itu bisa diganti secara cepat begitu. Kemudian ini proporsi, ini juga penting tidak penting, tapi harus kita lakukan. Yang pertama adalah proporsi isi artikel itu 20% sampai 30% pendahuluan. Berarti kalau artikelnya 10 berarti 2 sampai 3 itu pendahuluan. 10 sampai 20% berarti 1 halaman sampai 2 halaman isinya metode. 30 sampai 50% hasil dan pembahasan, berarti 5 halaman itu harus pembahasan, dan simpulan 10 sampai 20. Jadi 1 halaman adalah simpulan. Maka Bapak Ibu ini proporsinya harus proporsional ya. Jangan sampai hasilnya itu sedikit dibandingkan dengan pendahuluannya atau dibandingkan dengan simpulannya itu lebih sedikit. Maka ini harus proporsional. Dan terakhir sesuaikan dengan permintaan proceeding atau jurnal ya. Begitu. Ini self review Bapak Ibu. Self review itu bahasa, judul, abstrak, pendahuluan, metode dan sebagainya. Setelah kita mendengarkan dan lain sebagainya, saya akan menunjukkan satu artikel ya, satu artikel yang masuk ke jurnal saya. Kemudian kita latihan sebentar, apakah ini sudah memenuhi kaidah yang tadi. Sebelum saya tunjukkan, saya share dulu ini ya, share dulu PPT yang tadi supaya ini menjadi apa namanya panduan Bapak Ibu dalam mereview ya. Ya, silakan kepada rekan-rekan, barangkali ada yang Sudah masuk? ditanyakan. Oke ya, sambil sudah masuk ya di chat ya? Sebentar. Sudah Oh masuk ya, ya? sudah ada. Sudah, oke. Terima kasih. Sekarang ya saya silakan di-download dulu. Saya mau mencari dulu artikelnya. Kemudian saya akan tunjukkan ke Bapak Ibu semua. Kemudian apakah artikel ini sudah memenuhi anatomi IMRAD itu ya? Oke, sudah saya downloadkan. Kita cek bersama ya Bapak Ibu ya. Oke, nah, sekarang klik sana. Klik. Sudah muncul ya Bapak Ibu ya? Sudah Sudah ada. muncul? Sudah, Sudah. oke. Kita cek dulu
imratnya ya, abstrak-abstrak. Oke, abstrak. Abstrak itu harus terdiri dari minimal 4 ya, Bapak Ibu ya, tadi ya. Oke. Di sini yang kurang apanya ini dari abstrak ini? Latar belakangnya, Pak. Latar belakang ya, oke, harusnya. Iya. Jadi Bapak Ibu kalau nanti dapat tugas review dari temannya atau jurnal yang lain, yang imrat tadi itu bisa digunakan sebetulnya. Misalkan latar belakang abstrak ini kurang latar belakang. Silahkan tambahkan satu kalimat. Oke, ini kurang latar belakang. Tujuan ada tujuan? Tujuan sudah Tujuannya ada, sudah ada. Oke, bagus ya. Kemudian metode ada. metodenya ada. Metodenya ada. Dia 2 kalimat, malah 3 kalimat ya. Sampai dengan eh, ini ya sampai sini nih. Oh malah sampai ini ya, sampai sini ya. Betul nggak ini? Oh iya. Ini betul nggak bagian dari metode? Itu ada hasil penelitian, Pak, di kalimat terakhir. Pengujian Oke, hipotesis pengujian dengan yang hasil bisa dilakukan. penelitian. Oke, Ini sampai menunjukkan perbedaan. PowerPoint, Pak. Berarti di sini ya, sampai sini ya. Oh, ya. Iya, betul. Oke, sampai sini. Iya. Nah, ini sampai sini itu hasil ya, hasil. Sampai sini mungkin simpulan ini ya. Oke. Nah, kalau dilihat yang paling banyak itu bagian mana, Bapak Ibu? Ini bagian metode ya, Pak. Metode. Berarti proporsional atau tidak? Belum. Seharusnya Belum. hasil ya, Pak. Harusnya hasil yang paling banyak karena itu yang mau kita jual, bukan metode. Gitu. Dan dari sini kita mungkin punya artikel dicek lagi. Alah ini kayaknya terlalu banyak metodenya. Jadi metodenya sebetulnya cukup saja. Penelitian ini menggunakan desain eksperimen semu melalui non-equivalent group design. Nanti populasi dan lain sebagainya itu cukup disebutkan di bagian metode begitu. Itu catatannya. Kita cek ya. Kalau yang ini tidak perlu saya simulasikan karena nanti bisa sampai maghrib ya. Saya skip aja dulu. Kita masuk ke metode. Metode, metode itu tadi harus ada 4 paragraf ya, atau ada 4 bagian lah tidak. Bagian yang pertama yang diminta apa? Ini ya, bagian yang pertama ya. Penelitian ini termasuk penelitian, oke. Bagi penulis pemula dan jurnal Sinta 4, dari sini aja cukup segini. Tapi kalau Bapak Ibu masuk ke jurnal internasional bereputasi seperti ini itu tidak cukup. Jadi harus ditambah gambarnya, kemudian deskripsinya, polanya bagaimana itu harus disebutkan. Tapi secara kelengkapan ini sudah oke. Ada metodenya, kemudian ini ada populasi sampel dan seterusnya. Jumlahnya ada, tempatnya ada. Yang kurang apa kira-kira? Yang belum ada. Subjek, waktu, dan tempat. Berarti yang kurang apa? Yang belum ada apa di sini? Yang alasan pemilihan? Alasan pemilihan, oke. Yang paling kentara dilihat adalah waktu. Waktu penelitiannya kapan? Iya toh, belum ada toh. Nah, jadi harus ditambah waktu dan cara memilih sampelnya bagaimana. Ya. Oh, sudah ada ini teknik purposive sampling ada ya. Ini sudah ada. Sudah ada, berarti yang belum ada apa Bapak Ibu adalah waktunya kapan si penelitian ini dilakukan begitu. Kemudian metode pengumpulan data melalui tes, oke bagus, tes, oke. Dokumen, oke. Sampai sini ya, oke. Ini adalah teknik dan alat pengumpul data. Yang belum masuk adalah apakah soal itu sudah valid atau belum. Ini yang belum dijelaskan. Nah, kemudian ini teknik analisis data ya Bapak Ibu ya. Teknik analisis data.
Apa yang kurang kira-kira? Harus ada apanya di sini? Sumber rujukan mungkin ya Sumber Pak ya. rujukan. Sumber rujukan, betul. Jadi banyak jurnal internasional yang menolak ini karena tidak ada rujukannya. Memang sih secara umum kita udah tahu kalau menguji penelitian eksperimen ya pakai uji T begitu. Iya, cuma kan banyak yang membaca tidak hanya dari kalangan peneliti eksperimen, banyak kalangan juga yang bukan peneliti eksperimen membaca sehingga harus ada sumber rujukannya. Secara kelengkapan di metode itu sudah bagus ini, tetapi poin utama yang menjadi sumber rujukan harus ada. Kemudian di sini validitas reliabilitasnya harus dimunculkan serta waktu penelitiannya kapan. Oke. Kemudian tipe Sama ini adalah ya bagaimana? bagan dan gambar mungkin ya pasal ini. Oke, ya bagan dan gambar tadi ya di sini ya. Di bagian bagan dan gambar harus ada supaya lebih jelas. Tapi ini standarnya internasional ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita memperlakukan mahasiswa ya jangan itu ya S1 jangan sampai berat-berat banget begitu. Kayak gini aja udah bagus kalau S1. Oke. Kemudian hasil dan analisis data ini menyajikan datanya ya, menyajikan data kemudian ini pembahasan. Pembahasan dia uraikan dulu sedikit data kemudian disajikan atau dibandingkan dengan teori, dengan konsep dan dengan riset terdahulu. Walaupun ini terlalu lama ya ini ya. Harusnya kalau lama dan tidak bisa dibuang harus didampingi dengan yang baru. Sebelahnya itu harus didampingi. Itu. Saya kira ini sudah oke di pembahasan. Simpulan. Nah, ini kelihatan banget ya. Kurangnya apa, Bapak Ibu? Simpulan? Harus ada Ini apa? yang harusnya kan ada minimal 3 Implikasi. implikasi ya Aplikasi dan saran. masukan Ya, saran. jadi implikasi saran itu bisa satu paragraf setelah simpulan, bisa juga 2 paragraf begitu. Nah, ini yang daftar pustaka kalau dihitung baru 10, berarti dia harus menambahi kalau jurnal nasional ya 20 sampai 30 itu sudah cukup. Kalau internasional itu minimal 40 rujukan. Oke. Nah, yang begini ini Bapak Ibu kalau saya secara pribadi itu biasanya latihan pakai form ini. Nah, ini saya share ke Bu Riga ya, satu kumpulan sama beberapa contoh. Kalau saya biasanya latihannya pakai ini Bapak Ibu. Nah, ini. Jadi kalau artikel saya udah jadi, nah saya biasanya apakah menggunakan bahasa Inggris belum supaya jadi catatan ya. Judulnya sesuai dengan subtema area jurnal apa belum gitu dan seterusnya. Saya latihannya di sini. Nah, form ini juga kalau saya lagi melatih asisten saya kasih salah satu jurnal, kemudian Mbak, Mas, tolong dicek apakah artikel ini sudah memenuhi komponen IMPAD dan seterusnya. Kalau dia bikin catatan yang baik, berarti tandanya dia sudah bisa menjalankan asistensi bersama saya di tim publikasi begitu. Ini bisa juga dilakukan dan dia bisa melakukan taraf nilai. Oh, bahasanya baru taraf segini, tidak kurang sesuai cukup dan seterusnya. Ini saya biasanya menggunakan ini dan ini bisa menjadi alat latihan saya pada saat mengecek artikel punya orang atau mengecek artikel punya si diri sendiri. Maka disebutnya form review atau self review ya. Gitu. Jangan sampai nanti pas kita submit ternyata ada bagian yang kurang. Ini kemudian bagian terakhir karena saya janji ke Bu Riga itu 2 jam ya. Kita sisa 20 menit lagi. Ini contoh dokumen-dokumen yang harus kita punyai atau draft yang harus kita siapkan sebelum kita mensubmit ke jurnal.
Yang pertama adalah manuskrip lengkap dan manuskrip lain ya. Lain itu yang tidak ada nama sama institusi kita. Kalau yang full seperti ini ya contohnya. Yang full ya ini. Judul biasanya ada anak judul yang diminta, ini nama dan seterusnya, kemudian ini institusi dan email ya. Masing-masing jurnal beda lah sajiannya. Ini contoh saja. Kemudian ini ada abstraknya. Kemudian introduction. Kemudian ini material and methods tergantung jurnalnya karena ada yang jurnal mintanya metode saja, ada yang material. Kemudian ada jurnal yang minta research design, participant, data collection teknik, dan bahkan ada ethical consideration ya, kemudian data analysis. Nah, kemudian tipe jurnal ini fokusnya adalah penggabungan ya, tidak dipisah-pisah. Jadi polanya seperti ini. Ada gambar dan seterusnya, ada data. Oh, ini dipisah, sorry. Discussion. Ya, seperti ini. Nah, kalau yang blind gimana? Yang blind itu cuma diganti ininya ya. Cuma dihapus ininya saja. Hapus bagian ini. Nah, ini blind. Ini cuma dihapus saja bagian ini. Nah, jadi judul langsung abstrak dan seterusnya. Kemudian cover page. Cover page itu bagian depan doang. Ini judul, nama, sama ini situs. Coba itu doang. Karena ada beberapa jurnal yang minta cover page, blind, sama full. Itu minta sendiri. Nah, ini beberapa jurnal minta, tapi beberapa jurnal tidak harus. Contoh yang ini, cover letter yang tadi disampaikan ya. Ini Agustus, editor in chief kepada ya, kemudian di editor saya begini, author profile, covering, polanya seperti ini, macam-macam ya. Cover letter itu beda-beda, ada yang isinya minta, ada yang dan sebagainya. Dan nanti di jurnalnya disebutkan bahwa cover letter itu apa dan sebagainya. Nah, nanti ini contoh yang ini nanti saya sampaikan ke Bu Riga ya sebagai contoh. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sepanjang 100 menit ini. Mudah-mudahan tidak membosankan ya, karena memang membuat artikel itu pada dasarnya membosankan. Nah, ini pelatihan artikel berarti bosen, pelatihannya bosen, tambah bosen gitu. Mudah-mudahan ini menjadi awal diskusi bagi kita semua. Saya kembalikan ke Bu Rika. Ya, terima kasih Pak Salimi atas pemaparan materi yang luar biasa. Untuk selanjutnya mungkin sesi tanya jawab ya Pak. Barangkali Ya, ada boleh, pertanyaan dari rekan-rekan. Disilahkan. Udah pada pintar semua kayaknya. Antara pintar dan pusing Pak ini biasanya. Iya. Oke. Tidak ada yang ditanyakan? Gak ada katanya. Pak Giri, barangkali. Cukup. Ini katanya Pak Dekan FKIP akan mengerahkan seluruh dosen FKIP ya Pak Giri untuk membuat manuskripnya ya. Wah, ini cocok ini. Wah, insya Allah. Ini mah bebarengan lah, bareng-bareng. Bareng-bareng ya. Iya. Oke, Bapak dan Ibu, apabila tidak ada yang ditanyakan, mungkin kita tutup saja ya, Pak. Ya, boleh. Ya. Siap. Terima kasih Pak Salimi atas pemaparan materinya. Sebelum kita tutup, mungkin kita foto bersama terlebih dahulu. Kepada Siap. Bapak dan Ibu, mohon untuk on cam terlebih dahulu. Mohon dibantu Bu Salsa ya untuk fotonya.
Siap, Apa Bu Riga. data bisa ini? Apakah suara saya terdengar, Bu Riga? Sudah ada, Bu. Oke, baik. Sebentar. Ini ada 2 halaman ya, Bapak Ibu. Silahkan dipasang senyumnya, meskipun sudah sore ya. Oke, saya Ya. izin untuk screenshot halaman pertama. 1, 2, 3. Oke, di halaman yang kedua, Bapak Ibu izin 1, 2, 3. Ya, cukup Bu Riga. Mangga. Ya, terima kasih Bu Salsa. Bagi Bapak dan Ibu yang belum mengisi link presensi, sudah kami sertakan di kolom chat untuk linknya, silahkan. Dan kepada Bapak Mosalimi, kami